mungkin sampai seperti itu nggak nanti, Pak? Nah, mudah-mudahan tidak. Itu kan kalau sudah di lockdown, sudah ditutup mati gitu kan, habis benar-benar orang dilarang keluar. Nah, terus masih bandel, ya dilakukan upaya represif atau dengan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa mencari ilham dimanapun berada di seluruh Indonesia. Bahkan saya lihat ada yang dari luar juga penontonnya biasanya ya. Dan kali ini saya bersama Wali Kota Pontianak, Bapak Edi Rusdi Kamtono. Pak, salam jumpa Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Pak. Ya. Karena saya lihat Bapak begitu aktif sekali dalam terutama dalam penanganan pandemik yang kita alami saat ini nih Pak ya. Ya, itu rasa tanggung jawab kita sebagai ketua tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kota Pontianak. Jadi kita harus berada di lapangan bersama tim Satgas, dan kita bisa monitor dan bisa melihat langsung kondisi masyarakat Kota Pontianak ini secara langsung. Pak, memang udah sebahaya apa sih Pak kok di Pontianak nih Pak? Kalau kita mengamati perkembangan penularan virus corona ini di Kota Pontianak, boleh dikatakan alhamdulillah ya. Untuk yang positif itu stuck sekarang di angka 1, tinggal 1 ya. Mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu lagi kok dia dites, karena dia diisolasi di rumah dalam kondisi sehat. Kalau nanti ditesnya negatif, insya Allah Kota Pontianak tidak ada yang positif. Itu yang PNS itu ya Pak? Bukan. Yang temannya yang pasien nomor 1. Oh, teman si pasien nomor 1 dulu itu. Nomor 1 udah sembuh. Nomor 1 udah sembuh sekarang? Terus istrinya sudah sembuh. Jadi yang sembuh 2, ini temannya yang positif, terus yang 2 kan meninggal, yang PDP itu. Nah, sekarang kita tinggal mengetes, nunggu hasil yang pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan. Ada beberapa hasilnya negatif. Nah, mudah-mudahan yang lain juga negatif, sehingga kita harapkan Pontianak tidak ada yang positif lagi. Oh, berarti Kota Pontianak yang positif terkonfirmasi itu hanya 1 sekarang? Tinggal 1. Tinggal 1 sekarang. Beda cerita dengan kabupaten-kabupaten lain yang dirujuk ke Sudarso, beda ya Pak ya? Beda cerita ya. Ini yang orang Pontianak. Ini yang orang Pontianak by domisili, by KTP nih Pak, berarti. Nah, kalau PDP kita ada berapa Pak? PDP datanya di sini kita lihat ada 34 orang. 34 ya Pak. Jadi sekarang sudah 11 sudah selesai pengawasan negatif, Mas. 23 yang proses pengawasan. Nah, terus yang ODP memang banyak 234, tapi proses pemantauannya tinggal 91. Yang 1/3 sudah selesai. Artinya selama dipantau selama 14 hari tidak ada gejala sakit, berarti sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, sekarang pun yang PDP dan ODP kita ada di bagian tes rapid, kita tes, dan ada yang positif, itu sedang kita kaji kirim ke Jakarta, tapi sebagian besar negatif. Nah, kalau penanganan strategi pemerintah kota sendiri nih Pak, itu strateginya terpusat, instruksi dari pusat strateginya begini, atau tiap kota itu punya strategi sendiri? Ya, memang kita selalu mengikuti aturan dari pusat, seperti Impres, peraturan menteri, surat edaran dari kementerian, terus pengarahan dari tim gugus tugas pusat. Itu kita adopt di Kota Pontianak. Tetapi kita juga boleh improvisasi tapi? Ya, tapi kita juga melihat kondisi existing Kota Pontianak itu sendiri, dari perkembangan yang positif, PDP dan ODP, serta kita lihat secara psikologis masyarakat. Nah, ini kita melakukan upaya-upaya untuk pencegahan. Tetap yang utama adalah physical distancing sekarang, terus selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, terus pakai masker sekarang yang terbaru harus. Ya Pak ya, jadi ini kami physical distancingnya lebih dari 1 meter ya. Nanti ada yang komentar physical distancing katanya, tapi kita udah di physical distancing hari ini, dan kita ikuti betul-betul bagaimana prosedur cara berkomunikasi dan sebagainya. Pak, ini nggak cuma orang Pontianak aja sih, ya kan? Se-Indonesia bahkan tidak hanya Indonesia, Italia juga bandel orang-orangnya Pak. Kalau kita lihat orang-orang Pontianak nih, Bapak sekewalahan apa sih memperingatkan warga kita di Pontianak nih? Memang kita pendekatannya masih pendekatan
himbauan dan kooperatif lah kepada mengajak warga. Yang paling penting, yang paling utama itu, yang paling sulit juga kita membuat stigma masyarakat yang ketakutan, yang sampai sampai memprotek, menutup jalan dan sebagainya, sampai menstigma orang yang positif itu sebagai penyebar virus. Itu yang akan kita terus edukasi supaya mereka yang sudah PDP, apalagi yang positif itu tidak bisa cepat sembuhnya, karena kan itu harus dilawan dengan imun tubuh ya. Kecuali saya berjemur terus nih Pak, makanya agak hitam. Jangan salah jamnya nanti. Jangan salah jam. Jadi itu yang kita pentingkan. Nah, terus mereka untuk kita supaya tetap di rumah, ini memang masih banyak beberapa warga yang ya merasa santai aja, nggak ada masalah keluar gitu kan. Nah, sehingga kesannya masih ramai karena Kota Pontianak ini kan lintasan, kita tidak mungkin menutup total, apalagi ini bisa membuat transportasi menjadi macet total ya. Misalnya lintasan dari Kabupaten Kuburaya, dari Mempawah, dan sebagai kota pelabuhan juga, itu keluar masuknya pasti akan ramai. Kalau saya melihat beberapa video yang beredar di baik itu di WhatsApp group ataupun di mana, itu kita nggak tahu sih sebenarnya itu benar apa tidak, hoax apa tidak. Kalau kita lihat di negara lain, sampai di India ada yang sampai pakai pentungan buat ngusir orangnya, buat ngusir warga itu. Terus di Italia sampai parah sekali gitu. Kita mungkin sampai seperti itu nggak nanti Pak? Nah, mudah-mudahan tidak. Itu kan kalau sudah di lockdown, ditutup mati gitu kan, habis benar-benar orang dilarang keluar. Nah, terus masih bandel, ya dilakukan upaya represif atau dengan hukuman. Kalau kita himbauan. Jadi misalnya ada yang nongkrong di warung kopi, rame-rame, kita minta bubar. Nah, ini di warung kopi nih yang Pak agak susah deh Pak ya. Tapi sekarang udah mulai, masyarakat udah mereka memaklumi itu. Kan kadang-kadang di Pontianak ini mereka ngopi juga sekaligus mencari wifi-nya, itu yang jadi ini mereka mencari wifi di warung kopi sambil ngopi. Nah, sekarang sudah beberapa sebagian besar warung kopi sudah bahkan tutup ya. Nah, kita masih izinkan tapi take away, beli dibungkus, tidak boleh makan di tempat. Sampai ada usulan gini loh Pak, saya waktu itu ngobrol-ngobrol sama gamers Pak, dia tuh kan di rumah nggak ada wifi, katanya. Paket kami ala kadarnya, minta duit sama orang tua, dia bilang kan. Bang, katanya bilang, ini pemerintah tuh bagus nih, mengeluarkan regulasi katanya. Dia bilang si aturan kan, mengeluarkan aturan agar provider itu tolong kasih harga di bawah jauh, diskon, supaya kami ini bisa bekerja sama dengan pemerintah katanya, supaya kami bisa tetap berselancar internet di rumah. Jadi nggak perlu cari wifi lagi keluar. Saya pikir-pikir bener juga kali ya gitu. Ya, jadi pemerintah nekan. Ya memang kita juga sedang upayakan juga sebenarnya kita bicarakan. Mudah-mudahan provider mau diskon harganya. Tapi sebentar ini mereka masih mikir-mikir katanya gitu. Karena saya nggak ngerti juga kan. Nah, kita serba salah. Kalau kita pusatkan hanya di taman. Wifi gratis, nanti orang ngumpul di taman, malah jadi ngumpul kan, jadi parah ya Pak ya. Salah. Tapi bersabar lah, mungkin waktunya tidak lama lagi ini akan berjalan normal. Yang penting kita sekarang disiplin. Nah, beberapa hari kemarin kalau nggak salah pertanggal 1 apa tadi? Tanggal 2. Pertanggal 2 kemarin ya Pak ya. Pemerintah Kota Pontianak menutup akses jalur Gajah Mada dari jam 9 pagi sampai jam 6. Itu strateginya sebenarnya buat apa sih Pak? Ya. Setelah kita evaluasi dengan physical distancing, masih banyak lalu lintas macam seolah-olah kota ini nggak ada masalah gitu kan. Jadi hasil rapat dengan Forkompinda, yaitu Kapolresta, Pak Dandim juga, kita melihat harus kita lakukan upaya untuk pembatasan satu ruas jalan sebagai wujud daripada contoh dan sebenarnya lebih ke arah psikologis. Nah, saya pikirnya juga gitu Pak. Ini apakah Pak Wali Kota, pemerintah Kota Pontianak memberikan sedikit pelajaran kepada warga atau pembiasaan diri? Kalau suatu saat terjadi hal yang buruk, ini lockdown itu seperti ini loh. Betul. Memberikan pembelajaran itu. Betul. Jadi udah tidak kaget lagi. Nah, terus kenapa dipilih Gajah Mada? Kita melihat aktivitas di sana kalau siang justru ramai sekali, macam tidak ada apa-apanya kan. Malam justru malah sudah mulai sepi kan, karena beberapa toko tutup.
memang kita akui ada yang setuju, ada yang tidak, pro kontra. Tapi itu sebenarnya bukan penutupan total, tapi pembatasan. Makanya dipilih jam 9 sampai jam 6 sore. Artinya yang masih harus masuk kerja di lokasi itu masih bisa masuk kan ya Pak? Beraktivitas masih bisa, terutama tempat usaha. Terus di situ banyak hotel kan, Pak, ini nanti hotel. Ya sekarang hotel juga dibuka pun akupansinya cuma 10%. Cuma segitu. Jadi mereka juga memaklumi dan mereka setuju sebenarnya, nggak ada masalah. Terus ada minimarket ya, seperti Ligo itu mereka silahkan buka. Memang pembatasan ini kendaraan masuk yang dari Diponegoro dan dari Jalan Veteran saja. Tapi yang dari jalan-jalan Prato, Hijas, Jabudi, misalnya Siam, itu masih bisa tembus, masih bisa lewat. Tapi nggak dengan kendaraan ya Pak ya? Ya, kita harapkan tidak dengan kendaraan, kita bisa parkir di sekitar situ. Kecuali penghuni, penghuni masih bisa, atau yang penghuni dan memang mereka harus bawa barang. Jadi namanya juga pembatasan. Jadi membatasi aktivitas yang ada di Jalan Gajah Mada. Sehingga ini secara psikologis yang lain juga melihat kan. Nah, kalau nanti misalnya Pontianak kita sih mudah-mudahan tidak ya. Nanti misalnya ada lonjakan penyebaran yang sangat luas. Jadi kalau kita penutup daerah lain pun orang tidak kaget lagi. Sekarang Pak, kalau Bapak lihat beberapa kasus yang ada, kita balik lagi ke PDP itu tadi Pak, itu lebih banyak penyebarannya antar apa sih Pak? Maksudnya apakah tuh orang-orang yang pulang dari luar negeri ke kita awalnya, atau sekarang ini sudah berkembang menjadi antar sesama warga aja gitu Pak? Nah, awalnya kita dari luar, dari luar negeri, kayak khusus yang positif pasien nomor 1 itu dari Kuala Lumpur. Nah, terus ada beberapa juga dari luar, dari Malaysia misalnya. Terus yang kedua ada yang dari Surabaya, dia dari Jakarta juga gitu ada. Artinya ini pasti dari luar. Sekarang Pontianak bisa ditetapkan sebagai kota dengan transmisi lokal. Artinya sesama warga pun bisa menularkan. Nah, ini kan kalau begitu ada masyarakat atau warga yang pulang, kita sudah harusnya itu menjadi ODP, otomatis kan, orang dalam pemantauan. Nah, dipantau gitu kan. Nah, cuma kan kita kan susahnya gini, kejujuran dan keterbukaan warga ini kurang atau bahkan tidak mau terbuka. Ngeri loh Pak, buat mengakui tiba-tiba sekarang nih, secara apa ya? Kalau kita mikirnya nih sekarang Pak, ini kan penyakitnya batuk, bersin, tenggorokan sakit, cuma sesak napas saja yang jarang. Nah, cuma kelelahan. 4 ini adalah penyakit yang biasa sekali, apalagi sekarang nih kita udah dari kemarin nggak pernah hujan, mulai kemarin hujan nih sekarang nih. Nah, penyakit-penyakit ini nih akan keluar nih Pak.